Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat dari Kristen Pasundan Jemaat Sadang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin masif dan mempertimbangkan himbauan dan seruan dari berbagai pihak seperti MPH PGI, Majelis Sinode GKP, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang langkah-langkah untuk mengurangi dan memutus rantai potensi penyebaran virus corona. Maka dengan penuh kerendahan hati kami mengajak, mari kita patuhi dan taati himbauan dan seruan tersebut dengan tetap melaksanakan ibadah minggu, KRT, dan kategorian di rumah masing-masing sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Tata kebaktian minggu dan warta jemaat dalam bentuk survei akan dikirimkan maksimal Sabtu malam melalui informasi media sosial WhatsApp di sektor masing-masing. Sementara permohonan untuk pelayanan kebaktian syukur, kebaktian penghiburan, dan pelayanan gereja lainnya, kami memohon dengan rendah hati agar dapat menunggu sampai keadaan yang lebih memungkinkan, mengingat himbauan pemerintah agar kita menjauhi kerumunan. Namun, apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan pelayanan doa khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat atau majelis jemaat. Adapun pokok-pokok warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini antara lain: 1. Kebaktian minggu daring pada hari ini dilayani oleh pendeta jemaat, yaitu pendeta Andris, dengan organis Bapak Ferry Kumase, Kantaria, Ibu Leni Sumahwa, dan Ibu Frida Romopa. Rekaman dan live Facebook Saudara Rio Samuel Kumase dan sound system Bapak Petrus A. Setapi dan Saudara David S. Pion. Kebaktian rumah tangga dan kategorial dilakukan secara daring dengan pelayanan firman sesuai warta jemaat. Pembacaan Alkitab sepekan dapat dibaca melalui warta jemaat yang telah dibagikan melalui media sosial WhatsApp. Dukungan dan doakan saudara-saudari kita yang telah sakit dalam pergumulan yang berulang tahun dengan nama-nama seperti yang dimuat dalam warta jemaat yang telah dibagikan. Kegiatan pendeta sepekan dan kehadiran jemaat dalam kebaktian yang telah dilakukan minggu lalu dapat dibaca melalui warta jemaat yang telah dibagikan. Agenda jemaat yang ditunda pelaksanaannya sambil menunggu keadaan dan situasi yang lebih memungkinkan antara lain: pertemuan anggota sidang jemaat, sakramen perjamuan kudus hari PIGKP, sakramen baptisan kudus anak. Agenda komisi yang memohon dukungan serta partisipasi dari segenap anggota jemaat antara lain: Komisi Pemuda Remaja, pembinaan dari sesinode yang akan dilakukan pada hari ini, Minggu 4 Juli 2021, mulai pukul 19.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon keterlibatan anggota pemuda remaja sekalian. Komisi Diakonia Pengadaan Tanah Mata mengajak seluruh anggota jemaat untuk berperan
minggu, dan lain-lain. Komisi Diakonia membuka pendaftaran bagi putra-putri anggota jemaat yang membutuhkan dukungan dana pendidikan. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 27 Juni sampai dengan 11 Juli 2021. Bagi yang berminat dapat menghubungi Komisi Diakonia selaku koordinator Bapak Joko Putra Maria dan anggota komisi yang lainnya. Laporan keuangan sepekan dapat dibaca dalam akta jemaat yang telah dibagikan. Majelis Jemaat menyampaikan permohonan maaf apabila dalam akta jemaat minggu lalu ada kesalahan penyampaian laporan keuangan bulanan jemaat yang seharusnya laporan bulan Mei, namun yang tercantum bulan April. Dan laporan keuangan Komisi Pemuda Remaja terlewat akan kami perbaiki pada laporan bulan yang akan datang. Demikian pokok-pokok fakta jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita bersama kita mulai ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari pelengkap hidup jemaat nomor 16 bait yang pertama. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kita dasarkan kebaktian kita pada pagi hari ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ini dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan sebagai nas pembimbing. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat dan yang kelima
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita naikkan doa syukur kita yang sekaligus kita akan merangkainya dengan doa pengakuan dosa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat pagi ini kami dapat menaikkan bakti bersama-sama saudara-saudara kami, baik kami para pelayan-Mu yang mengikutinya dari gereja, ataupun kami yang mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, di tengah-tengah bakti yang kami lakukan, kami juga mengakui akan kelemahan dan keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu kami memohon ampun jika sebelum dan saat kami memulai kebaktian, bahkan saat kami melangkah menaikkan bakti bersama anggota keluarga kami, ada pikiran kami, ada sikap dan tutur kata kami yang tidak menyenangkan sesama, terlebih yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dengarkanlah ya Allah ungkapan syukur dan pengakuan kami pada pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Mengampuni, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Anugerah pengampunan kepada kita pagi ini disaksikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 dan berkata demikian, sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah anugerah pengampunan yang diberitakan kepada kita. Amin. mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Mari Bapak Ibu kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu
sebagai para pelayan Tuhan dan kami yang mengikutinya dari dulu. Sesaat lagi kami bersama-sama akan mendengarkan sabda kebenaran. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pakailah juga hamba untuk dapat memperdengarkan dan menyaksikan kebenaran sabda-Mu ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kini berfirmanlah dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, kita membuka Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan mulai membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya secara lengkap bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah maupun dari gereja. Ada dua perikop yang hendak disampaikan kepada kita dalam minggu ini. Pertama, Yesus ditolak di Nazaret, dan perikop kedua, Yesus mengutus ke-12 rasul. Firman Tuhan berkata kepada kita, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan tebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak
dan menyembuhkan mereka. Demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu yang berada di rumah dan Bapak Ibu yang bersama-sama mengikuti kebaktian dari gereja, Shalom. Saya hendak mengawali Bapak Ibu dan saudara-saudara renungan firman Tuhan pada saat ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara ada yang punya pengalaman pernah ditolak? Mungkin dulu ketika Bapak Ibu masih muda, sebagai seorang laki-laki kita ditolak wanita idaman ketika kita hendak mengungkapkan perasaan. Jujur ya, ada pasti yang pernah ditolak. Atau mungkin ada di antara kita ketika sudah jauh-jauh datang sama orang tua, maksud hati hendak melamar wanita pujaan, ternyata ditolak calon mertua. Ada yang punya perasaan dan pengalaman ini? Pertanyaan berikutnya, kalau Bapak Ibu pernah punya pengalaman ditolak, apa perasaan Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika Bapak Ibu ditolak? Kecewa? Pasti. Kesal? Pasti. Nggak ada orang yang tidak kesal menurut saya Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika dia ditolak. Bahkan mungkin ada yang ketika dia mengalami penolakan, rasanya ingin menangis sejadi-jadinya. Anak muda bilang tangis bombay katanya. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mungkin ada juga di antara kita yang ketika mengalami penolakan kita nangis tiada henti. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, bicara soal kehadiran yang ditolak, ternyata bukan hanya realitas Bapak Ibu dan kita pada saat ini. Bukan hanya kenyataan yang dialami oleh orang-orang yang hidup di masa kini. Tapi kita tahu kesaksian Injil Markus menggambarkan kepada kita, bahkan kesaksian ketiga Injil sinoptik memberikan penjelasan kepada kita. Teladan kita saja yang Yesus Kristus harus mengalami penolakan. Ketika dia hadir untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan sebuah kesaksian tentang damai sejahtera, ia pun mengalami penolakan. Bahkan yang lebih sangat menyakitkan Bapak Ibu saudara-saudara, justru Yesus ditolak di tempat asalnya. Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Kalau ditolak di tempat lain mungkin masih tidak apa-apa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau ditolak di rantau mungkin masih tidak apa-apa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi ketika Yesus hadir di kampung halamannya sendiri, di tempat ia bersama dengan orang tuanya menjalani kehidupan masa kecil,
Apakah kemudian Yesus menjadi kecewa? Apakah kemudian Yesus menjadi sakit hati? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pertanyaan tadi bisa terjawab oleh kita. Sakit hati atau tidak Yesus ketika ditolak? Kecewa atau tidak Yesus ketika ia ditolak? Yesus justru Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika memperhatikan ayat yang ke-6, kita mendapatkan sebuah pesan berharga. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ditolak di keluarga, ditolak di tengah-tengah rumahnya dan kampung halamannya. Tidak menghentikan Yesus untuk mengajar, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tidak menghentikan Yesus untuk menyampaikan karya Allah di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ini yang menjadi pengajaran berharga Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, jika kita kembali Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi kepada perikop pertama tentang Yesus ditolak di Nazaret, menjadi sebuah refleksi bersama bagi kita. Kira-kira apa yang membuat Yesus harus ditolak ketika dia hadir di tengah-tengah keluarganya, ketika dia datang ke tempat asalnya sendiri? Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menurut pengalaman pribadi, konon katanya jika seseorang ditolak di kampung halamannya sendiri, di tempat ia bersama-sama menjalani hidup masa kecil, itu umumnya ada dua alasan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Atau mungkin Bapak Ibu boleh menambahkan lebih dari dua alasan. Saya mencatatkan alasan pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah karena kondisi dan status keluarga. Ketika kita bukan anak orang berada, ketika kita bukan anak orang kaya, maka tidak jarang itu kita mengalami penolakan Bapak Ibu dan saudara. Apalagi ketika kita sudah pergi jauh merantau dan pulang kampung gak bawa apa-apa dan tidak jadi apa-apa, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak jarang kita mengalami penolakan. Penolakan terjadi juga Bapak Ibu dan saudara-saudara oleh karena kita bukan punya garis keturunan darah biru. Sehingga kemudian kalau kita bukan garis keturunan darah biru, tidak jarang saat kita mau melamar gadis atau pria pujaan kaki, kita ditolak karena merasa tidak selevel dan tidak sederajat. Atau mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ditolak karena kita punya nenek moyang, bukan nenek moyang orang yang mampu, bukan nenek moyang orang yang dihormati. Nenek moyang kita bukan orang yang dihargai. Nenek moyang kita bukan orang yang terkenal. Anak seorang pemulung misalnya, anak seorang preman misalnya. Tidak jarang Bapak Ibu saudara-saudara, karena orang tua kita, karena nenek moyang kita bukan orang berada dan bukan orang yang terpandang, kita pun mengalami penolakan. Itu pengalaman pribadi Bapak Ibu saudara. Mungkin pengalaman Bapak Ibu berbeda dengan yang lain. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, penolakan juga bisa terjadi oleh karena faktor lingkungan. Ketika kita hadir di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita berbeda dengan orang lain, maka kita dianggap aneh. Kemudian karena kita dianggap aneh Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka kita dijauhi. Niat baik mau menolong Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi tak sedikit pun bantuan dan pertolongan kita itu diperhatikan. Atau bahkan mungkin ketika kita punya niat baik untuk menolong Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, orang cuek, orang masa bodoh, tindakan baik kita tidak dihiraukan. Bahkan kita seringkali menerima ucapan dan cibiran, oh dia mau berbuat begitu karena dia supaya bisa dipuji, karena dia mau mencari pujian, karena dia ingin dibilang sebagai orang hebat dan seterusnya.
maka kita akan belajar bagaimana seharusnya kita merespon dan bersikap terhadap penolakan-penolakan yang mungkin saja sudah terlanjur kita alami dan besok lusa jika kita mengalaminya. Maka pembelajaran berharga dari Yesus akan kita pahami bersama kali ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ditolak, maka jangan pernah kita kemudian mundur dari setiap visi dan misi hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari ingatlah Yesus sebagaimana kesaksian ayat yang ke-6. Ketika ia ditolak di kampung halamannya, ia justru heran mengapa orang tidak percaya kepadanya. Dan ketika dia heran dengan orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya, visinya tetap, misinya tetap, tujuannya tidak tergoyahkan, yakni menyampaikan pengajaran tentang kasih Tuhan. Dan karena itu Yesus tetap fokus pada visi dan misi sekalipun dia ditolak. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, jika kita mengalami penolakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, oleh karena kita berbeda dengan mereka, maka jangan pernah sakit hati dan jangan pernah benci orang yang menolak kita. Jangan pernah simpan dendam untuk orang yang pernah menolak kita. Tapi doakanlah supaya mereka bisa mengerti dan bisa memahami bahwa tujuan yang kita mau lakukan dan tujuan yang mau kita sampaikan adalah sesuatu yang baik. Jangan menuntun mereka pada karya dan keselamatan yang Allah janjikan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kadang sebagai anggota komisi, kadang sebagai penatua, kadang sebagai fungsionaris dan aktivis gereja, tidak jarang kita pun juga mengalami penolakan ketika kita melakukan berbagai karya dan tindakan, bahkan pelayanan yang kita coba tunjukkan dan kita wujudkan dalam kehidupan persekutuan. Maka andaikan pun sebagai seorang fungsionaris gereja, Bapak Ibu pernah ditolak, maka jangan penolakan itu justru mematahkan semangat kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi penolakan itu harus jadi pemantik kita untuk terus membangkitkan semangat kita bahwa Tuhan masih memberikan kita kepercayaan dan pelayanan untuk kemuliaan namanya, seperti yang Yesus alami dan murid-murid lakukan. Kita pun juga harus demikian, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Yang keempat, Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, penolakan boleh kita alami. Penolakan boleh menjadi bagian yang kita hadapi. Penolakan boleh menjadi bagian yang menjadi realitas. Tapi ingatlah sebagai orang percaya, jangan karena kita ditolak lalu kita jadi baper. Dan ketika kita baper, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu kemudian kita undur dari persekutuan dan berkhianat kepada Allah. Jangan baper kalau kita ditolak. Jangan baper kalau kemudian kita mengalami penolakan, tetapi majulah terus. Karena Yesus pun pernah ditolak. Dan ketika Yesus tetap maju sekalipun dia pernah ditolak, untuk terus memberitakan kasih Allah, untuk terus memberitakan damai sejahtera Allah dan karya keselamatan yang dari Allah. Endingnya kita tahu, Bapak Ibu dan saudara, bahwa Allah menganugerahkan nama di atas segala nama untuk Yesus, sehingga kemudian segala makhluk bertekuk lutut di bawah kakinya. Maka itulah yang juga harus kita aminkan, Bapak Ibu saudara. Jika kita mengalami penolakan di tengah-tengah peran dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sekali lagi jangan baper, majulah terus melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan sediakan mahkota kemuliaan untuk kita yang setia di tengah penolakan yang ada. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan janji iman percaya kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Persembahan yang telah kita himpunkan di awal kebaktian dilandasi oleh firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat yang 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban perkara dan bayar nasab yang telah mati ini. Sambil letak persembahan di dalam Allah, bagi Tuhan yang kami nomor 1 Tuhan yang pertama, Tuhan Mantan yang seterusnya. Jemaat yang berkasih Tuhan yang berdiri kita dalam persembahan. Kita bersatu dalam doa. Kami menyongsong pagi dengan penuh sukacita dan harapan dan rencana dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih lewat kasih dan terima Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan kami dan kami berikan dalam kebaktian minggu di minggu pagi ini. Segala yang kami lakukan yang berhormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum kami bersyukur dan terima kasih kami dengan persembahan kami ya Bapa. Berkat tangan ya Tuhan, berkati dan jamah persembahan membuat terkumpul ini sehingga boleh jadi kami pakai dengan baik orang-orang yang dijemaatkan dan kami percaya apa yang telah kami persembahkan ini berasal daripada Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Jikalau yang terbaik dalam kehidupan kami sehingga kami saling menopang kehidupan kami satu sama lain. Terima kasih kepada surga untuk persembahan kami di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup oleh Amin. Kita silakan berdoa. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, kini mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita yang nanti kita akan hadir bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Belajar dari respon dan sikap serta keteladanan yang Engkau telah tunjukkan kepada kami, sebagaimana kesaksian firman-Mu pada hari ini. Maka ya Tuhan, tuntunlah kami, jika dalam kehidupan yang kami jalani, kami pun harus mengalami beragam dan berbagai penolakan. Ajar kami untuk tidak menyimpan kebencian kepada mereka. Ajar kami untuk tidak menyimpan rasa sakit hati kepada mereka. Tetapi kami belajar bahwa penolakan itu harus memotivasi kami, harus menyemangati kami untuk tetap setia pada visi dan misi yang Tuhan percayakan, yakni menyampaikan kasih dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sekalipun ada penolakan, Tuhan mengajar kepada kami untuk tetap fokus pada karya-karya yang harus disaksikan kepada sesama. Karena kami yakin dan kami percaya bahwa melalui karya ini ada banyak orang pada akhirnya akan berjumpa dengan keselamatan. Mampukan kami Tuhan untuk setia dengan apa yang menjadi pengajaran pada saat ini. Biar
Biarlah kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun kami dan menyertai kami dalam setiap rangkaian aktivitas yang kami lakukan dalam hidup kami, baik sebagai anggota jemaat, sebagai aktivis gereja, sebagai anggota komisi, sebagai penatua dan sebagai pelayan Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia di tengah realitas yang kadang tidak mudah, termasuk di saat-saat ini, realitas kehidupan kami dengan masifnya penyebaran virus corona. Maka ya Allah, kami harus kembali melakukan bakti dari rumah kami masing-masing. Ajar kami untuk tetap setia, sekalipun kami harus melakukan bakti dari tempat kami masing-masing, karena kami yakin dan kami percaya damai sejahtera, penyertaan kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tengah berada dalam keadaan sakit dan terus-menerus membutuhkan pendampingan serta lawatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Seli Situmorang. Kami berdoa untuk Ibu Enda Kartiani Mustamu. Kami berdoa untuk Ibu Jen Estina Noya. Kami berdoa untuk Bapak Adli Bernat Temper. Kami berdoa untuk Bapak Jeffrey Edward di rumah uang. Anak kami Febriani Putri Pratama Torin. Kami berdoa untuk anak kami Rizky Mua Hamulwan Siang Muri, Saudara Bagus Oktavio Kurniawan, bahkan juga ya Allah saudara-saudari kami yang lain yang juga tengah membutuhkan lawatan Tuhan oleh karena sakit yang dialami dan dideritanya. Tuhan dampingi mereka dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Retno, anak-anak kami Rama dan Sinta yang tengah berada dalam duka cita oleh karena ayah yang dikasihi, seorang hamba yang setia, harus kembali ke pangkuan Bapa di surga pada beberapa waktu yang lalu. Kuatkanlah ibu dan anak-anak di tengah kepergian seorang pelayan yang mengabdi sampai akhir hidupnya kepadamu. Biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan hadir bersama-sama dengan keluarga, baik keluarga yang berada di Gunung Putri, keluarga yang berada di Karawang ataupun di kota-kota lainnya. Ya Allah yang Maha Baik, di tengah kehidupan yang kami jalani, kami memohon kepada-Mu, lindungilah kami agar kami tetap terpelihara dalam anugerah dan cinta kasih-Mu. Berkati para pemimpin kami, baik pemimpin pusat ataupun daerah, yang terus mengupayakan turunnya penyebaran virus corona. Maka biarlah upaya-upaya itu berjalan efektif dan baik seperti yang menjadi harapan kami. Karena itu kami mau menyerahkan upaya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami yang saat ini mengikuti bakti dari gereja, sebentar lagi akan kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami di jalan tuntun kami, supaya kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Kami yang mengikuti bakti ini dari rumah, kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Maka berkatilah ya Tuhan, supaya aktivitas itu menjadi sukacita bagi kami semua. Kami mohon ampun jika dalam bakti kami pada saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan di bakti-bakti yang akan datang, supaya sungguh menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama di dalam Yesus kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri kebaktian pada saat ini dengan kita memuji Tuhan pelengkap hidup Jemaat 183 bait yang pertama saja. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, kini pergilah ke tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Jangan pernah kita menjadi marah dan kecewa hanya karena penolakan yang kita terima. Tetapi jadikanlah setiap penolakan yang kita terima sebagai pemantik semangat kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah terus dan bangunlah terus semangat seperti ini, dengan keyakinan bahwa Allah menuntun dan menyertai kita. Kini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara. Kebaktian minggu telah selesai. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.